Jadi kalau nggak mau ngasih makan lele itu, kita orang muslim ya, kalau masan lele itu mau ngasih makan tuh bismillah dulu. Bismillah gitu kan, bismillahirrahmanirrahim. Ayo lele, endang gede, endang dadi rezeki, endang didol. Ketika modal sudah habis, beberapa aset kita jual untuk menutupi kerugian itu tadi, dan kita sudah tidak bisa bangkit, saya pamit sama salah satu petani yang memang kita sudah dekat sekali kayak keluarga gitu. Kalau sampean bisa mengembalikan uang itu 1 tahun, berarti sampean sudah sukses. Tapi kalau sampean tidak bisa mengembalikan uang itu, usaha sampean tidak jalan, berarti sampean cuma ngomong kok, tidak bisa kerja. Nah, akhirnya saya merasa tertantang gitu kan. Oh ya sudah, saya terima. Saya bawa ikannya 5 kintal, saya jalankan. Nama saya Mutoilah. Bisnisnya bergerak di bidang perikanan, khususnya ikan lele. Saya dari kecil dilahirkan dari keluarga santri, keluarga pesantren, sehingga sejak awal, sejak pendidikan usia dini sampai jenjang SD, SMP, SMA, itu saya sekolahnya di pesantren. Jadi mulai TK, MI, MTS, MA itu saya sekolah di pesantren Darul Ulum Karangpandan. Identik dengan peci dan sarung. Memang dari awalnya karena hidup di pedesaan, di kalangan santri juga, ya kehidupan sehari-hari ya pakai sarung sama peci. Sebenarnya gini, kalau dari awal tidak ada niatan untuk budidaya lele. Jadi budidaya lele itu karena niat awal bantu teman. Malah yang pertama kali budidaya lele itu kakak saya. Budidaya lele saya malah bilang, wis ndak usah model-model Kang, ndak ono ceritane wong ngingu lele itu hasil. Gitu. Ndak taunya ada rekan saya namanya Mas Mujib itu budidaya lele. Dia memang aslinya lulusan perikanan, SMK perikanan gitu kan ya, budidaya lele. Dia minta tolong ke saya, Mas, saya beli bibit lele kebanyakan, gantiin sebagian ya karena kolam saya enggak muat. Saya enggak mau, gitu kan, saya enggak mau, tapi si Mas Mujib itu masih maksa, gitu. Masih maksa. Akhirnya saya berdalih, saya enggak punya kolam, Mas Mujib, gitu kan. Nah, Mas Mujibnya nantang, sudah enggak apa-apa, siapkan lahan, kita buatkan kolam. Itu akhirnya karena sudah tidak enak sama teman Mas Mujib itu tadi, karena begitu bersemangatnya, ya sudah tidak apa-apa, kalau gitu. Akhirnya saya dibuatkan kolam di belakang dengan ukuran yang kecil, 60 cm kali 2,5 meter waktu itu. Akhirnya kolam jadi, saya gantikan bibitnya Mas Mujib sebanyak 500 ekor. Banyak 500 ekor, terus setelah itu coba kita budidayakan. Dari awal tebar 500 ekor itu, saya menghabiskan modal 350.000 waktu itu di tahun 2015. Pas sudah waktunya panen, usia kurang lebih 2 bulan, kita panen, kita jual kok dapat uang 650.000. Loh, ini modal saya dulu 350, lelenya saya jual kok dapat 650. Berarti budidaya lele ini hasil, ada untungnya. Saya dapat untung 300.000. Cerita orang-orang tetangga-tetangga di sini kok selalu rugi, tidak ada yang hasil. Saya coba di belakang, kok ternyata dapat keuntungan 300.000 itu tadi. Karena merasa dapat keuntungan, yang awalnya bisa beli bibit 500 ekor, saya tambahkan beli bibit 1.000 ekor. Oke, 1.000 ekor, kok dapat keuntungan lagi, beli 2.000 ekor. 2.000 ekor, dapat keuntungan lagi, akhirnya kita nambah kolam, dari 1 kolam menjadi 5 kolam, dari 1 kolam menjadi 5 kolam, kita isi 5.000 ekor. Kita isi 5.000 ekor, akhirnya di beberapa periode tebarannya tetap di 5.000 ekor itu tadi, sampai akhirnya kita kesulitan di pemasaran.
Berapa ribu ini, Mas? Kalau tebarannya untuk satu kolam 5.000 ekor. Oh, ini 5.000 berarti Ya, satu kolamnya 5.000 ekor. Jadi kita mau jual itu masih di pending terus sama orang yang biasa ngambil. Alasannya ikan masih banyak, pasarnya sepi, segala macam gitu kan. Itu dipending terus. Hingga akhirnya ikan kami banyak yang oversize. Banyak yang oversize dari ukuran konsumsi. Akhirnya saya gini, ini saya sudah terlanjur budidaya lele dan sudah beberapa kali merasakan hasilnya. Kalau dihentikan sayang gitu kan. Kalau dihentikan sayang. Akhirnya coba tak jual sendiri, masa enggak bisa? Tak jual sendiri, masa enggak bisa? Dengan bantuan teman-teman dan beberapa petani lele juga, akhirnya kita bisa menembus pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional. Akhirnya kita melayani di beberapa pasar terdekat di wilayah sini. Nah, semakin berkembang, kita mampu karena produksi semakin meningkat, produksi petani sekitar juga semakin meningkat, ketersediaan barang banyak, akhirnya kita coba jual ke luar kota, kayak ke Sidoarjo, ke Surabaya, Probolinggo sama Malang gitu kan, Probolinggo sama Malang. Karena kita pemain baru, belum tahu kondisi pasar seperti apa gitu kan ya. Akhirnya yaitu tadi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Porto Bromo berkomitmen untuk menyajikan informasi yang jujur, independen, dan berkualitas. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya kami butuh dukunganmu ya, Bolowarmo. Hanya dengan bergabung menjadi YouTube membership sebesar Rp19.900 per bulan, itu artinya kamu turut menjaga ruang informasi agar tetap bersih dan berkualitas. Dan sebagai penghargaan kami akan memberikan konten eksklusif, lencana, dan juga lebih dekat dengan tim kami. Segera langganan sekarang. Awalnya kita sudah mulai survive gitu kan dengan pasar-pasar tradisional itu tadi. Ketika kita merambah ke luar kota gitu kan, dari jumlahnya yang akhirnya berkurang, mengalami penyusutan yang signifikan dari ikan yang kami bawa, termasuk pembayaran yang pending. Pembayaran yang pending. Tapi karena kami sudah terlanjur menjalankan unit usaha ini, kami bertahan. Kami tidak melayani pasar luar kota, ketersediaan barang kami melimpah, gitu kan. Kami melayani pasar luar kota, kami tidak dapat untung, malah buntung, gitu kan. Kami tidak dapat untung, malah buntung. Seiring berjalannya waktu, akhirnya karena sering merugi di pasar-pasar luar kota itu tadi, sering merugi, modal habis. Ketika modal sudah habis, beberapa aset kita jual untuk menutupi kerugian itu tadi, dan kita sudah tidak bisa bangkit. Saya pamit sama salah satu petani yang memang kita sudah dekat sekali kayak keluarga gitu. Saya mau pamit, tidak mau melanjutkan di budidaya lele. Saya bilang akhirnya, namanya Pak Rodi. Beliau petani lele yang ada di Sengon, Purwosari. Pak Rodi, saya mohon pamit, kayaknya saya tidak bisa melanjutkan di perdagangan lele ini, sama budidaya lele ini. Ditanya, lu kenapa mas? Gitu kan. Saya merugi, modal saya habis, aset saya habis. Jadi untuk memulai kembali saya sudah tidak ada modal. Kayaknya saya tidak cocok di budidaya lele. Bahasa kita orang Jawa, tidak jodoh. Itu sudah di angka 7.300. Habisnya itu selain modal habis karena ditipu itu tadi, gitu kan.
aset habis. Jadi aset itu berupa mobil pribadi, kita jual awalnya untuk menutupi kerugian, terus kita jalankan, ternyata tetap masih merugi, akhirnya mobil niaga, mobil pickup ikut kejual juga. Setelah mobil itu kejual, modal terus habis, karena banyak uang yang nyantol di luar sana itu yang tidak kembali. Akhirnya saya mau undur diri, mau pamit ke petani-petani. Petani yang pertama kali saya pamiti ya Pak Rodi yang di Sengon itu. Iya, karena saya bilang bahasa saya itu tidak cocok, tidak jodoh. Beliau itu langsung marah. Loh, kok iso tidak jodoh? Wong wis melaku 2 tahun, bilangnya Pak Rodi. Iya Pak Rodi, kayaknya karena aset saya habis, modal saya habis. Terus setelah sampean tidak kelili, mau di apa lagi? Ya nanti coba cari bidang usaha lain. Modalnya dari mana? Ya mungkin bisa cari pinjaman. Ketika gagal lagi, bilang tidak jodoh lagi. Bilangnya Pak Rodi. Itu bukan karena sampean tidak jodoh, karena sampean malas. Gitu, bilangnya. Karena sampean tidak mau berusaha. Karena sampean sudah menyerah. Bilangnya sampean sudah menguasai di bidang lele, di perdagangan, di pemasaran. Mana buktinya? Buktikan kalau sampean menguasai, jangan cuma ngomong tok. Bilangnya gitu. Akhirnya saya tersinggung gitu kan. Kita sudah jatuh, tertimpa tangga gitu kan. Modal sudah habis, usaha sudah katakan sudah hancur gitu kan. Kita mau pamit undur diri, malah dibilang seperti itu. Akhirnya saya tersinggung. Loh jangan bilang gitu Pak Rodi. Saya ini sungguh-sungguh menjalankan usaha ini. Loh kalau sungguh-sungguh buktikan. Nah, saya sekarang mau membuktikan gimana? Modal sudah tidak ada. Aset kendaraan untuk kegiatan sehari-hari sudah tidak ada. Gini, kalau memang sampean mampu membuktikan omongan sampean dan bisa mempertanggungjawabkan omongan sampean, saya ada ikan di belakang rumah. Sebanyak 500 kilo, gitu, 5 kintal. Itu sampean bawa dulu. Sampean bawa, sampean jual, modalnya sampean pakai dulu. Saya tidak akan tanya uang itu sampai masa 1 tahun. Kalau sampean bisa mengembalikan uang itu 1 tahun, berarti sampean sudah sukses. Berarti sampean sudah sukses. Tapi kalau sampean tidak bisa mengembalikan uang itu, usaha sampean tidak jalan, berarti sampean cuma ngomong tok. Tidak bisa kerja. Nah, akhirnya saya merasa tertantang gitu kan. Saya merasa tertantang. Oh ya sudah. Saya terima. Saya bawa ikannya 5 kintal, saya jalankan. Sudah, saya jalankan karena membawa ikannya orang, modalnya orang, saya mengelolanya benar-benar berhati-hati. Pasar kita pilih yang benar-benar sudah. Jadi yang agak ribet pembayarannya segala macam itu kita tinggalkan, kita lepas. Kita layani pasar-pasar tradisional yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, akhirnya saya mampu menjalankan bisnis lele ini dan semakin berkembang. Tidak sampai 1 tahun, kurang lebih 6 bulan, saya bisa mengembalikan uang senilai lele 5 kintal tadi ke Pak Rodi. Bilang apa? Waktu bilang, loh kok harus dibalik no? Ono tak duit. Alhamdulillah sudah Pak Rodi, sudah bisa gitu kan. Wis iso mlaku, bisa jalan, bisa Pak Rodi. Oh ya sudah. Tapi waktu itu mobil masih rental gitu kan, karena kita sudah tidak punya kendaraan, mobil masih rental. Setelah kita modal saya kembalikan ke Pak Rodi, saya putar seadanya, saya merasa tidak ada hasilnya, karena hasilnya itu habis untuk rental mobil, habis untuk rental kendaraan. Akhirnya ada salah satu petani yang ada di Kejayan di Desa Patebon, namanya Bapak Muhammad Latif itu kan. Itu nawarkan mobil pickup ke saya. Mas, ini ada mobil pickup mau dijual. Saya enggak punya uang gitu kan. Ayo coba dilihat dulu, barangkali cocok mobilnya. Akhirnya saya berangkat dengan Pak Muhammad Latif lihat mobil. Waktu itu saya, Pak Muhammad Latif sama Pak Hasan gitu kan. Melihatnya itu. Setelah saya lihat, saya cocok sama mobilnya, tapi enggak punya uang. Saya cuma punya uang 5 juta waktu itu. Saya punya uang 5 juta, harga mobilnya orangnya buka 40, kita tawar kena 36 juta.
waktu itu. Tahun 2020 itu ya, tahun 2020. Akhirnya Pak Muhammad Latif itu punya inisiatif. Pak Muhammad Latif itu punya uang 5 juta, saya punya uang 5 juta. Akhirnya coba bilang ke pemilik mobil, Pak, ini kita DP dulu 10 juta. Kita pinjem BPKB-nya, mau kita masukkan bank. Sisanya nanti saat pencairan, kita lunasi, mobil kita bawa. Tapi orang yang punya mobil tidak berkenan waktu itu. Enggak mas, ada uang, ada barang. Akhirnya kan kebingungan, kita sudah sampai di sana. Pak Muhammad Latif itu coba bilang ke saya, coba ditelepon Pak Rodi, barangkali Pak Rodi punya solusi. Akhirnya saya telepon Pak Rodi. Pak Rodi, saya sekarang lihat mobil sama Pak Muhammad Latif. Lu mobil apa ke? Mobil apa mas? Mobil pickup. Cocok mobilnya, cocok. Tapi uangnya ndak ada. Saya cuma punya 5 juta, Pak Muhammad Latif punya 5 juta. Nilai mobilnya 36 juta gitu kan. Oh ya sudah, ada di mana sekarang gitu kan? Oh saya ada di sini di Rombo tempatnya. Sudah tunggu di situ, saya ke situ sebentar. Akhirnya Pak Rodi datang menghampiri kami ke tempat mobil dengan membawa uang 15 juta. Ini saya ada uang 15 juta gitu kata Pak Rodi. Ditambahkan saja. Akhirnya Pak Rodi itu bilang, Pak ini kita ada uang 25 juta. Kita kasih uang 25 juta dulu, mobil kita bawa. Biar bisa dibuat kerja. Tapi surat-suratnya ditinggal dulu. STNK, BPKB, sama buku KIR ditinggal dulu. Ternyata orangnya masih tidak mau, masih tidak percaya. Akhirnya Pak Muhammad Latif itu berinisiatif. Sudah Pak, untuk menjaga kepercayaan kita tinggal KTP di sini. KTP saya, KTP Pak Muhammad Latif, sama KTP Pak Rodi ditinggal. 3 KTP dengan uang 25 juta. Tapi orangnya masih enggan mau melepas, jangan ada uang ada barang. Akhirnya Pak Rodi itu telepon salah satu temennya, gitu kan? Telepon salah satu temennya untuk pinjam uang itu tadi. Alhamdulillah temennya bisa ditelepon dan ada uang pinjaman. Akhirnya datanglah temannya ke tempat kita lihat mobil, kita dipinjami, akhirnya mobil terbayar lunas. Mobil terbayar lunas dengan pakai uang 4 orang. 5 juta uang saya, 5 juta lagi uang Pak Muhammad Latif, 15 juta uangnya Pak Rodi, 10 juta punya temannya Pak Rodi. Kebelilah mobil. Kebeli mobil, setelah kebeli akhirnya saya bilang, ini kan saya tidak ada uang. Mungkin nanti BPKB-nya saya masukkan bank, baru saya bisa mengembalikan. Jawabannya Pak Rodi sama teman-teman itu, jangan, tidak usah dimasukkan bank BPKB-nya. Biar kalau ada rezeki nanti kembalikan. Nunggu ada rezeki saja kami kembalikan. Ya, sampai kembalikan itu. Iya, alhamdulillah selang 3 bulan bisa mengembalikan 5 juta punya Pak Muhammad Latif. Setelah 9 bulan bisa mengembalikan punya temannya Pak Rodi itu tadi yang 10 juta. Tapi bisa mengembalikan punyanya Pak Rodi yang 15 juta itu setelah 2 tahun. Gitu kan. Setelah 2 tahun, di tahun 2022, alhamdulillah mobil sudah sah menjadi milik pribadi. Gitu kan. Mobil sudah sah menjadi milik pribadi. Usaha kami semakin berkembang. Dari awalnya kita hanya melayani pasar tradisional, gitu kan. Melayani pasar tradisional, akhirnya kita berkembang ke olahan ikan. Terus kita juga melayani catering, baik catering perusahaan maupun catering-catering yang lain, dan kita melayani industri juga, gitu. Ke industri juga. Jadi, iya, kalau industri itu ekspor. Jadi sudah diekspor dalam bentuk olahan sama filetan. Kita melayani. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang ini tadi. Ini berarti pickup yang dulu pernah cerita itu ya? Iya, jadi ini pickup hasil urunan 4 petani.
Kalau ikan di sini sehari ya kalau diambil rata-rata itu 5 sampai 7 kintal. Iya, 5 sampai 7 kintal kalau diambil rata-ratanya. Yang di belakang, yang di budidaya sendiri. Di budidaya sendiri alhamdulillah sekarang sudah ada 9 kolam. 9 kolam dengan tebaran sekarang itu yang ada di siklus pertama itu 21.000. 21.000 ekor, masih ada 3 kolam yang kosong. Nah, nantinya kita tebar lagi. Ada cerita lucu, gitu. Ada cerita lucu saat saya memulai perdagangan ini. Jadi waktu itu kan saya dalam kondisi jatuh. 2 aset mobil habis, gitu kan ya, modal habis, gitu kan. Akhirnya untuk melakukan pengiriman ikan kita tidak ada armada. Ada tetangga punya Tosa, punya motor roda 3 itu, motor roda 3 punya Tosa. Saya belum pernah mengemudikan Tosa. Akhirnya saya beranikan pinjam Tosanya sebentar, mau buat kirim ikan ke kolam pancing, gitu kan. Nggak banyak kok, cuma 300 kilo. Waktu itu kirimnya 300 kilo. Karena saya ndak terbiasa membawa Tosa, nyetir Tosa gitu kan. Di tengah perjalanan belum keluar desa sini gitu kan. Di tengah perjalanan belum keluar desa sini, jadi di jalan itu ada lubang sedikit kecil gitu. Roda Tosa yang depan itu kena lubang. Kena lubang itu setirnya akhirnya oleng. Karena saya ndak terbiasa, oleng itu saya ikutkan setirnya sampai masuk ke sawah. Jadi saya jatuh sama Tosanya masuk ke sawah, saya masuk ke sawah, ikannya juga jatuh ke sawah. Iya, akhirnya banyak ikan yang lepas juga di situ. Tapi lucunya itu jatuh ke sawah sama Tosanya itu. Itu momen yang tidak pernah terlupakan itu sudah. Momen yang tidak pernah terlupakan. Jadi bakul lilin nyemplung nang sawah ambil Tosa gitu. Itu. Terus sama ada satu momen yang tidak bisa saya lupakan itu, awal pertama kali saya coba kirim ke industri, kirim ke pabrik. Kita belum tahu caranya pabrik pengambilan seperti apa. Jadi ada permintaan asal kita kirim saja. Ternyata setelah sampai di pabrik, ikan itu di es, ikan disortir. Yang masuk diambil, yang tidak masuk dikembalikan. Karena ikan sudah terlanjur kena air es gitu kan ya. Yang tidak masuk itu 420 kilo. Pesanannya 1000 kilo, 1 ton. Mintanya 1 ton, kita bawakan 1 ton. Ternyata yang tidak masuk kriterianya pabrik itu 420 kilo. Ikan sudah terlanjur di es. Akhirnya kita bawa pulang kan. Nah, karena lele itu tidak tahan dingin gitu kan ya. Sampai di rumah akhirnya ikannya sakit semua. Sakit semua. Selang 3 hari mati massal. Mati semua sudah. Mati semua akhirnya karena 420 kilo mati, baunya kan menyengat. Baunya menyengat, kita tidak enak sama tetangga sekitar. Nah, kita bingung mau diapain ikan 420 kilo ini. Mau dikubur seberapa besar lubangnya, seberapa dalam gitu kan. Kalau tidak dalam kan tetap menimbulkan bau. Akhirnya saya berpikir gini, ikan ini bisa diurai, limbah ikan mati ini bisa diurai. Kalau dikasihkan makan ikan lagi, bisa. Akhirnya saya berinisiatif, saya buang ke laut. Gitu, saya buang ke laut, tapi saya tidak berani buang siang hari atau malam hari, tidak berani. Jam 2 dini hari saya buang. Ya karena baunya itu tadi, tidak enak sama tetangga gitu kan. Jam 2 dini hari saya buang, saya bawa ke pelabuhan sana, saya buang di tepi laut gitu kan. Sambil buang itu saya sambil nangis gitu kan. Sambil buang ikan mati ke tepi laut itu sambil saya nangis. Ini uang 8 juta saya buang ke sungai ini gitu kan sambil nangis. Itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Jadi kirim pakai Tosa masuk ke sawah gitu kan, sama buang ikan mati sebanyak 420 kilo ke laut. Itu pengalaman yang membuat saya sampai sekarang harus ekstra hati-hati. Kalau sekarang saya sendiri di belakang ada 9 kolam.
Ada sendiri di belakang ada 9 kolam. Untuk rekanan petani-petani yang jual ke kita itu ada 73 petani. Ada 73 petani yang tersebar di Pasuruan Raya. Yang terbesar di Pasuruan Raya. Kalau pedagang kami ada 9 pedagang. Oke. Kalau catering, rekanan catering kami ada 11 catering yang ngambil ke kami. Kalau industri ada dua pabrik yang ngambil ke kami sini. Kalau yang ikut kerja di sini ada 7 orang. Ada 7 orang, tapi tetangga dekat sini semua, orang sekitar sini memberdayakan tetangga-tetangga sendiri sini. Banyak suka dukanya, gitu. Budidaya lele itu sebenarnya tidak sulit, tapi tidak mudah juga, gitu kan? Tidak sulit, tidak mudah juga, karena lele itu dibudidayakan di media apapun bisa, mau pakai kolam tanah, mau pakai kolam beton, jedingan gitu, mau pakai kolam terpal, gitu kan? Atau mau pakai kolam fiber tandon seperti ini, itu bisa lele. Di media apapun bisa dibudidayakan, mau pakai keramba itu bisa lele. Ya, kita baru sampai di kolamnya Pak Sabar, Desa Tidu, Kecamatan Kraton. Biasanya per satu petani bisa panen berapa, Mas? Bisa panen 400 sampai 800 kilo. Kalau sekarang ini perkiraan dari petani itu kurang lebih 500 kilo panen sekarang kita ini. Ini kita baru sampai di kolamnya Pak Sabar. Jadi awalnya kita mandiri, setelah itu kita berkelompok. Waktu corona itu kita mulai banyak dikenal oleh rekan-rekan petani itu di situ. Karena banyak rekan-rekan pedagang yang lain itu mengalami penurunan penjualan karena kondisi corona, ada lockdown itu. Sedangkan kami masih tetap jalan karena pelanggan kami yang paling banyak adalah catering. Sehingga banyak petani-petani yang belum dipanen itu datang ke kita untuk minta dipanen. Hingga akhirnya kita ada kecocokan, hubungan emosional kita semakin dekat, petani kita semakin bertambah, hingga akhirnya kita memiliki 73 petani itu tadi. Kalau untuk saat ini mungkin kita belum bisa menambahkan rekanan petani karena sudah ada 73 petani. Namun ketika usaha kami semakin berkembang, pangsa pasar kami juga semakin berkembang, sangat memungkinkan kalau kita mau menambahkan rekan petani. Dan untuk menjadi rekan kita para petani, tidak ada syarat tertentu, tidak ada syarat apapun. Jadi cukup sama menjaga komitmennya. Ketika sudah bilang mau menjadi rekanan kami, ikan dijual ke kami, baik dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi rame, ikan tetap dijual ke kami. Sehingga kita bisa sama-sama menjaga. Saat kita butuh pun petani siap, dan saat petani butuh kita pun siap. Hanya cukup seperti itu saja. Ya. Ini kalau untuk petani sendiri, ini suplai modal awal itu dari jenengan apa seperti apa? Kalau suplai modal itu sebenarnya para petani itu mandiri semua dari modalnya masing-masing. Namun sejak November 2024 kemarin, kebetulan kami ada investor yang masuk ke kita untuk modal pakan, suplai pakan. Sehingga sejak November 2024 kemarin kita bisa support petani dengan pemberian pakan yang nantinya pakan itu dibayarkan saat panen atau tempo 3 bulan. Jadi petani-petani rekanan kami kalau membutuhkan pakan itu bisa minta ke kami, nanti pola pembayarannya bisa dipotong saat panen atau nunggu jatuh tempohnya 3 bulan itu tadi. Di kemudahan lele itu juga harus ekstra hati-hati juga, karena di budidaya lele itu selain lele mudah dibudidayakan di media apapun, pakannya juga mudah, dikasih makan apapun mau karena sistemnya lele itu kan kanibal.
Namun kita juga harus banyak belajar, banyak berhati-hati. Karena di lele itu juga ada hamanya, ada penyakitnya gitu kan. Kalau bagi pemula mau budidaya lele itu sebenarnya tidak terlalu ribet dan modalnya juga tidak terlalu besar gitu kan. Dimulai dari modal yang minim pun bisa, asalkan mau tekun, titen sama telaten. Dalam artian tekun, titen sama telaten gini, kita coba kasih tips gitu kan, cara budidaya lele yang baik. Tapi tips kita itu tidak bisa 100% diterapkan di beda tempat. Mungkin bisa diterapkan di tempat lain, tapi hasilnya juga tidak mungkin sama. Yang paling penting itu adalah pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi, kita harus benar-benar jeli melihat budidaya lele itu tadi. Gitu kan. Dan kalau cara saya sendiri, ada cara yang unik dalam budidaya lele itu. Selain kita jaga kebersihan kolamnya gitu kan, kita jaga sirkulasi airnya karena butuh untuk sirkulasi airnya kan, kualitas airnya kita jaga gitu kan, pola makannya juga kita atur, tidak sembarang ngasih pakan, waktunya juga kita atur gitu kan. Kalau saya ada tips unik tersendiri. Jadi kalau mau ngasih makan lele itu, kita orang muslim ya, kalau makan lele itu mau ngasih makan tuh bismillah dulu. Bismillah gitu kan, bismillahirrahmanirrahim. Ayo lele, endang gede, endang dadi rezeki, endang didol. Jadi sambil sambil diajak komunikasi. Bahasa saya itu antara pembudidaya sama lele yang dibudidayakan itu jalinlah ikatan batin yang kuat gitu kan. Jalinkan batin sehingga kita bisa benar-benar memahami dari karakter lele itu sendiri. Benar-benar memahami dari karakter itu lele sendiri. Intinya kita harus tekun. Jadi kita harus tekun, konsisten, dan komitmen. Tapi dalam perdagangan ini saya ingat pesan almarhum bapak saya gitu kan di perdagangan itu. Kalau mau menekuni bidang perdagangan, pegang 3 hal. Kalau kamu bisa memegang 3 hal itu, kata bapak saya, kamu akan selamat, akan sukses. Tapi kalau kamu tidak bisa memegang 3 hal itu tadi, mending kamu jangan berdagang. Bapak lebih senang kamu jadi buruh tani atau pekerja yang lain daripada kamu melakukan perdagangan. 3 hal itu, yang pertama, jaga timbangan. Timbangan, proses penimbangan itu. Jangan sampai kamu bermain timbangan. Karena timbangan itu reksoane sorona. Timbangan itu reksoane sorona. Soalnya bab timbangan itu sudah disebutkan di Al-Quran juga. Jadi soro reksoane. Ojo sampak dulinan timbangan. Nomor loro, utang piutang. Ojo sampak ninggalno utang. Gitu. Ojo sampak ninggalno utang. Utang itu ya disebutno di Al-Quran, iku angel reksoane, angel sepurane. Sing nomor 3, suloyo janji. Ojo sampak suloyo janji. Kapak iso ngomong iso, kapak ndak iso ngomong ndak iso. Lek ndak iso njaluk sepuro, lek iso ya lakono. Jadi cekelen 3 perkara iki. Timbangan, hutang, sama amanah. Amanah itu ya janji itu tadi. Kalau kamu bisa pegang 3 hal ini, selamat kamu menjalankan perdagangan. Tapi kalau kamu dengan berdagang, kalau memegang 3 hal ini kamu tidak bisa jalan, mending kamu tidak usah berdagang. Bapak lebih senang kamu jadi buruh tani atau buruh pekerja yang lain daripada kamu menjalankan perdagangan. Jadi pesannya dari situ.